Yang kami hormati Bapak Nasirun, sekaligus pengarang kreatif dalam pameran pada hari ini, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Semoga Babad Banyumas semakin dikenali di tanah kelahirannya sendiri. Salam budaya. Seni rupa memiliki kekuatan tersendiri untuk menyampaikan pesan sejarah secara visual, menyentuh emosi dan menginspirasi siapapun yang melihatnya dengan cara ini. Sejarah tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Nasirun, segenap panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dan melalui pameran ini kita seperti sudah diingatkan kembali untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Selamat datang di pameran sastra rupa Babad Banyumas yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelukis Banyumas bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, yaitu Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga, juga Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, serta para pelukis-pelukis yang ada di Banyumas. Pameran kali ini adalah mentontonkan ataupun menyajikan 30 adegan yang menceritakan cerita berdirinya Kabupaten Banyumas, yaitu dari cerita dari Majapahit sampai dibentuknya ataupun dicetuskan yang namanya Kabupaten Banyumas. Pameran ini diselenggarakan atas inisiasi dari seorang penulis ataupun pemerhati budaya khususnya di Babad Banyumas, yaitu Bapak Nasirun. Kenapa diadakan pameran ini? Yaitu untuk memasyarakatkan sejarah Kabupaten Banyumas, yang diketahui bahwa budaya membaca buku itu sangat minim sekali. Maka dari Pak Nasirun bekerjasama dengan Ikatan Pelukis Banyumas menggagas diadakannya pameran ini, yaitu supaya masyarakat Banyumas bisa lebih tahu tentang sejarah Banyumas melalui karya seni rupa, yaitu lukisan dan instalasi. Selain kegiatan pameran lukisan ini, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu seperti workshop pelukis kartun yang diselenggarakan pada hari Kamis kemarin ya. Kemudian ada juga melukis model. Yang terakhir itu adalah lomba pewaring anak-anak. Nah, lomba pewaring anak-anak ini juga temanya tema Babad Banyumas, dengan tujuan supaya anak-anak lebih tahu sejarah Banyumas sejak dini. Selain untuk menggali ataupun mengasah kemampuan anak dalam bidang seni lukis ini, harapan kami masyarakat lebih mencintai tentang seni budaya dan juga lebih banyak beritahu lagi tentang sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama aku Wilujeng Fitriana, aku domisili di Purwokerto. Dan saya tertarik datang ke pameran ini karena awalnya saya dapat info dari Instagram, dan ternyata waktu saya udah masuk ke sini, saya ini benar-benar sangat mengagumi karya-karya dari Maestro Banyumas ya tentunya. Dan juga yang saya takjubkan di sini itu lukisan-lukisan di sini itu sangat bermakna dan menceritakan sejarah dari bagian-bagiannya, dari mulai 1, 2, 3 gitu. Dan saya selain belajar seni di sini, saya juga belajar tentang sejarah. Selain itu, kami juga berharap mudah-mudahan karya-karya ini bisa disaksikan kembali oleh masyarakat, karena ini sebuah cerita yang sangat bagus dalam sebuah karya lukisan atau seni rupa. Lebih
Bagus lagi kalau karya ini bisa dipamerkan ataupun dipajang dalam suatu tempat sehingga masyarakat bisa menyaksikan lukisan-lukisan ini lebih lama lagi. Itu adalah kewenangan raja. Akhirnya dibuat ini melapor kepada bahwa ternyata Raja Agung itu punya suk datang ke Majapahit merebut tahta Wirasaba dan akan membunuh semua keturunan Wirasaba. Akhirnya terjadi perang di Kalimalang. Kalimalang itu sekarang ada di Banjarnegara. Makamnya dibuang dari mana? Lanjut. Setelah Adipati Sulawi tidak menjadi Bupati Wirasaba, beliau itu kemudian keluar dari kabupaten dan memilih menjadi seorang petani. Ini adalah ketika Adipati Sulawi menjadi petani. Petaninya itu ada di tempat yang kemudian disebut dengan Dusun Ketekik. Dusun Ketekik itu begini. Ini ladangnya Sungai Serenggi, jadi dikepit oleh Sungai Serenggi. Dan itulah yang sekarang menjadi makam Bupati Wirasaba yang berada di timur Bandara Jenderal Sudirman. Jadi Dusun Ketekik yang sekarang menjadi makam Bupati Wirasaba itu adalah Mahal Serenggi yang tinggal oleh. Nah, setelah Adipati Sulawi meninggal, kemudian Raden Katunggu menjadi Wirasaba. Raden Katunggu itu diberi gelar nama Raden Adipati Marga Utama. Marga itu jalan, pertama adalah ya kemuliaan. Karena bertemunya Katunggu dengan Raja Majapahit itu menjadi jalan kemuliaan antara Pak B-nya dan keponakannya. Jadi jalan itu permintaan maaf Raden Katunggu yang berhubungan dengan Marga Utama. Ini adalah tulisan, ini adalah desa bulan itu sekarang ada di Benar-Benar tanggal karena mengendarai juga beserta rangkat baca pakai misalnya makan yang banyak makan yang banyak yang disuguhi oleh makanan yang ini adalah saudara. Terus jangan membangun bagaimana itu adalah Malang. Terus tantangan yang juga jangan kemudian dari satu ini berbulan. Setelah kematian Bupati Wirasaba, pada salah paham, juga anak-anaknya ada beberapa tiga orang anaknya ini terpajang tidak orang takut itu oleh Raja Praja. Akhirnya tiga orang anak laki-laki ini kan ada empat ya, yang satu Kartina sudah menikah dengan Satu Kaiman, tiga laki-laki dan satu kakek dari belakang. Artinya karena tiga anaknya laki-laki menolak, terus istri atau suami dari Satu Kaiman itu yang mengatakan itu kemudian itu jenazah dari Banyumas dari ini itu benar dari Islam. Peristiwa berangkat teman dari masyarakat. Tanggal 20 Februari dengan naskah bapak dan ini tahun 2005 itu yang dari naskah bapak dan masyarakat. Nah ternyata setelah tahun dipajang, Bapak itu dianggap menjadi pengganti dari bapak mertuanya menjadi Bupati Wirasaba yang gelarnya adalah mertuanya adalah Wardo Utomo. Nah karena dia meneruskan mertuanya, dia menggunakan nama yang sama, jadi Wardo Utomo II. Wardo Utomo II karena ini sebenarnya hak kekuasaan Wirasaba adalah hak dari adik-adik iparnya. Artinya wilayah Wirasaba dibagi empat itu 3 adik iparnya. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan peristiwa Merapat. Adipati Wardo Utomo II dikenal dengan nama Wirasaba karena Merapat itu adalah Marapapat. Marapapat itu adalah membagi pak. Marapapat itu lanjut. Nah setelah itu, setelah dibagi pak, Adipati Wardo Utomo II itu pulang kampung. Jadi Kadipaten Wirasaba, ibu kota yang di Wirasaba, itu dapat pangsit dari Bayu bahwa kalau Wirasaba ingin berumur panjang, ibu kotanya itu dipindah kemana?
pindah ke arah barat. Tepatnya di mana? Tepatnya di Desa Kejawa. Desa Kejawarnya mana? Dari rumahnya Kaiman yang di Kejawa hari ini itu adalah arah barat laut. Dalam Bapak ditulis North Kulon. Jadi barat laut dan di tempat tumbuhnya pohon tembaga. Jadi ini adalah lukisan pindahnya dari Desa Sabah ke Tembaga yang sekarang berada di Desa Kalisumpe. Jadi kota Banyumas pertama yang dibangun oleh Joko Kaiman adalah di Kalisumpe yang sekarang berada di makam Tembaga. Kapan pindahnya dari Tembaga ke kecamatan Banyumas sekarang? Itu ketika tumbuhnya hujan udara. Jadi kota Banyumas pertama adalah di Kalisumpe, baru pindah ketika tahun 1921-an gitu. Itu di masa Yuda Negara kedua. Nah, setelah itu Bupati Wirasaba memindah ibu kota ke Banyumas. Sebetulnya adalah tetap namanya Kabupaten Wirasaba, cuma ibu kotanya di Banyumas. Tapi lama-lama berubah dari Kabupaten Wirasaba disebutnya jadi Kabupaten Banyumas. Dan sejak itulah Kabupaten Banyumas berdiri. Ini adalah lukisan dari Wakil Joko Kaiman yang menjadi bupati pertama Banyumas. Lanjut.